Baik ya. Minggu lalu itu saya sudah ada ngasih bahan terkait dengan aritmatika di dalam Android Studio. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa aritmatika itu di dalam bahasa pemrograman sangat diperlukan ya. Aritmatika itu kan ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, mungkin kalau kita tuliskan di dalam catatan, mungkin simple dalam pengerjaannya. Misalnya kan kita buatkan 10 tambah 20 atau 10 tambah 30. Nah, ketika catatan itu kita implementasikan dalam sebuah coding, dalam sintak, nah itu kan sedikit merepotkan bagi yang baru pemula, tapi akan mudah bagi yang sudah sering latihan atau sudah paham dengan logika dalam pemrograman. Nah, malam ini akan saya lanjutkan aritmatika kita ini, dan untuk sesi 1 ini tolong diperhatikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi dasarnya, apa saja yang menjadi ID-nya, apa saja yang menjadi komponen-komponen penting di dalam aritmatika ini. Oke, saya download dulu beberapa komponen. Coba saya buka yang minggu lalu ya. Kalau seandainya minggu lalu ini enggak ini langsung jalan, kita mengedit yang ini aja, yang sudah saya buat ini aja. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama, saya menggunakan layoutnya itu saya rubah menjadi linear layout, bukan yang bukan yang horizontal tapi yang vertikal. Kalau ada yang ingin menggunakan relative layout, silahkan. Apa bedanya relative layout dengan linear layout? Ya, apa bedanya relative layout dengan linear layout? Apa? Kalau linear layout, oke. Oke, perbedaannya itu ya, kalau linear layout, apapun komponennya ketika kita masukkan, dia secara otomatis akan sejajar ke bawah. Tapi relative layout, itu kita bisa mendesainnya. Mudah kita desainnya, kita mau seperti apa desainnya, lebih gampang gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, itu kan ada bahan yang Bapak kasih. Boleh fokus ke sana, tapi mungkin untuk desainnya Bapak akan Bapak rubah sedikit ya. Yang pertama itu Bapak masukkan komponen untuk membuat label. Kita menggunakan apa? Text view. Nah, mungkin di text view-nya ini bisa kita langsung merubah isinya menggunakan shortcode. Kalau ingat langsung di shortcode-nya ya. Tapi kalau nggak ingat bisa menggunakan properties. Misalkan saya buat di sini latihan aritmatika. Oke. Saya buat di sini di teksnya itu latihan aritmatika. ID-nya nggak saya masukkan. ID-nya saya biarkan saja. Karena nanti latihan aritmatika ini tidak ada hubungannya ke Java-nya. Yang ada berhubungan dengan Java itu hanya edit text dan button-nya. Oke.
Latihan aritmatika, lalu untuk tampilan, mungkin nanti ini disesuaikan saja. Ya, mungkin posisinya aja yang kita rubah. Android. Text. Oke. Udah, nanti desain di ini ya, disesuaikan saja ya. Di sini ada latihan aritmatika. Lalu saya masukkan kembali. Di sini saya tuliskan, ingat, yang kedua saya juga menggunakan text view. Tapi di komponen text view yang kedua ini, di teksnya saya tuliskan masukkan angka pertama. Nah, gitu. Jadi bukan ini ya, jadi bukan di ID-nya. ID itu digunakan nantinya di Java-nya. Ya. Nah, untuk text view yang pertama, latihan aritmatika, dan text view yang kedua, masukkan angka pertama, itu nanti nggak ada hubungannya ke Java-nya. Oke. Setelah masukkan angka pertama, kita perlu komponen yang namanya edit text. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada, silakan nanti dicari sendiri. Sini saya masukkan saja plain text ya. Nah, plain text, lalu kalau mau dirubah, ini kan udah edit text nih. Nah, di sini perhatikan, masukkan angka pertama. Ini kan labelnya, inputannya itu yang di sini. Nah, di edit text yang pertama inilah yang akan kita ganti, yang akan kita rubah dengan ID, yaitu angka apa? Angka pertama. Ini ID-nya, catat. ID ini yang akan dimasukkan ke dalam Java nantinya. Lalu yang kedua, kita masukkan lagi text view. Namanya apa? Yaitu masukkan angka kedua. Text view-nya jangan di otak-atik, karena dia nggak ada ini, kita belum perlu dia. Nah, masukkan angka kedua, lalu kita butuh juga yang namanya plain text. Oke, mau menggunakan number juga nggak masalah, nggak apa-apa. Mau menggunakan number ya. Nah, kalau ini kan untuk teks ya, plain text ya. Saya gunakan lagi plain text-nya. Saya buat ID-nya itu, ID-nya yang paling penting kalau isian ya. Apa nama ID-nya? Angka kedua. Nah, gitu. Oke, selanjutnya name-nya ini kan tulisannya name ya. Cara mau mengkosongkannya di mana kita rubah? Di teks. Oke. Kosongkan aja gini. Lalu yang kedua juga hilangkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang masukkan angka 1 sudah, masukkan angka kedua sudah. Sekarang kita cobakan satu komponen, button. Kita buat dulu button. Di sini saya buat buttonnya itu namanya penjumlahan lah. Teksnya penjumlahan. Jadi teks itu fungsinya adalah untuk tampilan depan ini, itu teks. Tapi kalau ID itu nanti ke Java-nya. Oke, sekarang komponen yang akan kita transfer ke Java itu yang mana? Yang pertama ini, text view-nya ya, edit text-nya. Dengan ID angka pertama. Edit text yang kedua dengan ID angka kedua. Edit text, lalu ada button, penjumlahan. Oke, penjumlahan dengan ID adalah button apa? BTN atau apa? Mau dibuat?
Kita buat aja tambah ya. Tambah aja gini ya. ID-nya. Oke ya. Nah, sekarang button yang pertama itu namanya tambah. ID-nya namanya tambah. Oke, fokus aja ke sini dulu. Selanjutnya adalah kan nanti akan kita masukkan angka 1, angka 2. Berarti nanti kan ada hasil nantinya. Nah, sekarang hasilnya itu mau kita masukkan ke dalam sebuah edit text atau sebuah text view. Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi kita tambahkan satu buah text view. Kita buat saja di sini, kita tampilkan hasilnya di bawah dengan kapital hasil. Lalu kita masukkan text view lagi. Sorry, ini enggak hasil nih. Ini kita buat teksnya 0. Lalu ID-nya kita buat hasil gini ya. Nah, lalu nanti yang akan kita masukkan ke Java itu 1, 2, 3, 4. Ya, karena kan ini hanya labelnya. Kan yang menjadi inputan dan outputnya kan edit text. Edit text 1, edit text 2, dan text view. Button juga. Itu yang akan kita perkenalkan di Java-nya. Oke, kita masuk ke Java dulu. Tadi ada string ya, kita buat string biar nggak bingung. Kita buat string. Oke, sorry. Edit text. Kita buat di sini edit text. Yang pertama angka pertama. Yang kedua angka kedua. Nah, tadi kan ada edit text ya, di sini edit text ya. Edit text. Oke? Yang pertama angka pertama dan angka kedua, ini edit textnya. Ya. Lalu ada button. Ada button namanya kita buat di sini tambah. Oke, sekarang sudah cukup nggak nih? 1, 2, 3. Berarti kita perlu satu lagi. Nah, yang satu ini kita buat ke dalam bentuk text view. Namanya adalah hasil. Oke. Nah, kita sudah inisialisasikan, sudah kita perkenalkan mereka ini. Komponen-komponen. Sampai di sini paham? Ngerti? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum lanjut nih. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut. Yang di belakang ada, ya, Nur? Apa? XML? Yang mana? Di sini. Ini edit text. Jadi cara mengambilnya ini di sini. Bapak menggunakan plain text. Kalau plain text itu biasanya edit textnya khusus huruf dan angka. Ada yang khusus angka edit textnya di sini namanya. Number namanya. Ya, seharusnya memang kita menggunakan number, tapi untuk uji coba Bapak buatkan saja plain text ya. Oke ya. Nah, oke. Paham Nur Hasanah? Jadi kalau kita mau mencari yang seperti ini, ibaratnya dia adalah text field-nya. Nah, caranya di komponen ini, text itu. Kalau text field itu dia label, caption, label saja. Tapi kalau untuk inputan sehingga ketika program itu berjalan, kita memasukkan angka. Nah, kalau di Java itu adalah edit text. Sorry, kalau di Android, Java Android itu adalah edit text. Tapi kalau Java NetBeans namanya getText field. Kalau di PHP, text. Kalau kalian pernah belajar Visual Basic, namanya adalah text 1 aja, text 1. Oke? Ini dan ini ya, button ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, Bapak lanjut ya. Iya, Ji? Jawabannya itu harus digabung, Pak, di dalam text view. Text view-nya oke. Jadi gini, kita kan nanti ini kan sebagai badannya ya, sebagai desainnya. Yang akan menjalankan itu yang mana? Adalah Java-nya.
Jadi kalau Java yang ingin menjalankan yang ini, maka komponen yang diperlukan di sini harus dimasukkan semua ke dalam Java. Misalkan gini, kalau misalkan kita buat get text field-nya itu, kita menggunakan dua edit text, inputannya ada dua. Ya kita perkenalkan ini ke Java. Kalau ada ini, ternyata ini nggak ada di Java, bisa nggak hasilnya keluar? Nggak bisa kan? Oke, kalau kita gabungkan ini, tapi ini nggak kita masukkan, bisa nggak tampil hasilnya? Bisa nggak? Nggak ya? Nah jadi apa komponen yang paling penting itu dimasukkan ke dalam Java? Apa komponen yang paling penting? Edit text yang pertama, edit text yang kedua, button sebagai pemprosesannya, lalu text view. Ini boleh juga menggunakan edit text. Inilah nanti yang akan digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan antara edit text 1 dengan edit text 2. Jadi di Java harus semua kita masukkan, semua dalam arti kata yang menjadi input, proses dan outputnya. Ini adalah input karena kan akan kita masukkan angkanya kan, 1, 2 atau 3 atau 2 akan kita masukkan angkanya, lalu diproses oleh button. Lalu nanti button setelah memproses hasilnya apa? Ditampilkannya di sini. Apakah boleh mengganti Pak text view ini menjadi edit text? Bisa. Bisa kita ganti text view menjadi edit text atau edit text menjadi text view. Beda ya. Kenapa beda Pak? Di sini edit text, edit text, edit text, button dan ini text view. Ya karena kan nanti yang dia baca ini kan nama komponennya. Seperti ini kan edit text. Maka di Java harus kita jelaskan dia adalah edit text. Ini button. Kalau kita jelaskan ini edit text nggak cocok, Java akan error. Dia akan bertanya nanti. Sama seperti ini, text view ini. Kita jelaskan bahwa dia adalah edit text. Juga akan error. Nanti kita akan lihat nanti di Java nya. Oke, paham Rozi? Yang lain? Oke, terkait dengan pertanyaan Rozi tadi, saya jelaskan dulu. Edit text pertama, edit text kedua, button dan text view. Cara membaca dari text view itu gimana Pak? Lihat di sini. Kan ada ya, text view, lihat aja situ. Nah, kalau dia ternyata ada garis bawah, lihat juga di situ. Oh, berarti dia edit text. Edit text yang khusus untuk teks, khusus untuk angka, khusus untuk tanggal, waktu. Lihat garis bawah ini. Lalu untuk melihat ID-nya gimana Pak? Berarti ID-nya itu, lihat di sini, ini ID-nya ini. Di sini adalah teksnya. Coba perhatikan masing-masing nanti. Oke, Java yang pertama. Tadi ada angka pertama, angka kedua, lalu ada button tambah, lalu ada hasil. Nah, gini. Ini sudah kita jelaskan ya, komponen yang akan saya perlukan adalah ini. Lalu kita jelaskan lagi isi masing-masingnya ke dalam activity main. Lihat. Yang pertama, angka pertama mungkin. Angka pertama sama dengan, nah tadi apa dia tadi? Coba kalau kita buat edit text. Oke ya, edit text. Lalu temukan katanya find by gr RID angka sama gini. Oke. Masuk kan? Nggak ada error ya? Tapi kalau saya ganti edit text di sini menjadi text view. Garis bawah. Kalau kita baca ini errornya. Yang diminta itu edit text, yang kita tampilkan malah text view. Jadi cara bacanya gini, ID angka pertama ini apa sih? ID angka pertama itu, nah lihat di activity main tadi. Kita lihat di activity main. Nah, angka pertama ini apa? Edit text kan? Nah seharusnya di sini edit text. Ngerti? Oke ya. Lalu karena yang angka kedua juga edit text, tinggal copy saja paste angka kedua. Dan sini juga harus kita ganti menjadi angka kedua.
lalu button. Button tadi nggak usah kita buat button lagi di sini. Cukup apa sih singkatan dari button atau alias dari button itu? Apa? Tambah. Tambah kan? Sorry. Button. Sorry. Tambah sama dengan button. Ya gini ya. Find by kontrol spasi RID apa namanya? Tambah ya. Oke, udah cukup? Sudah cukup? Belum, apa yang kurang? Text view-nya. Apa di sini? Hasil. Hasil sama dengan text view. Find hasilnya. Gitu ya. Oke ya, hasil. Apakah sudah selesai kegiatan kita? Belum. Ini kita hanya menampilkan. Ibarat ketika saya menjalankan program ini, kita hanya menekan tombol ini tanpa ada situasi, tanpa ada kegiatan. Oke? Oke. Lalu kan ini kan baru menampilkan, dia hanya memperkenalkan. Lalu bagaimana aksinya? Aksinya itu tambah set on click listener new view. Gini. Jadi sudah dia perkenalkan ketika saya klik tambah set on click listener. Kalau di PHP gimana? Kalau di PHP itu biasanya kalau kita tambahkan form pembuka, form penutup, itu baru bisa kita pindah ke form yang lain ya. Nah, tapi kalau seandainya formnya tidak ada, ya fungsi dari button itu cuma klik-klik itu aja. Oke, lalu kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu ketika kita ingin menambahkan, kita ambil double dulu. Angka 1 sama dengan double parse integer. Double parse double angka pertama tadi get text angka pertama get text to string. Oke. Nah gini, double angka 1 gini ya. Yang pertama, kita bisa saja menggunakan integer, tapi integer itu nanti nggak bisa bilangan berkoma, gitu kan? Sementara kalau kita misalkan kita masukkan 2,5, 3,5, kalau tipe datanya adalah integer nggak akan terhitung nantinya, karena integer itu bilangan bulat, ya. Jadi solusinya gimana? Kita gunakan aja double, jelaskan buat variabelnya angka 1 umpamanya angka 1 double parse integer parse double, lalu angka 1 lagi angka pertama get text, dapatkan teksnya, lalu ubah teksnya itu ke string, tipe string, titik koma. Lalu yang kedua tinggal kita copy paste, ganti saja yang di sini menjadi angka ke-2, di sini angka ke-2.
Oke, sekarang kita sudah jelas nih. Angka 1, angka 2. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Buat di sini double. Hasil sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Oke, angka 1 tambah angka 2. Baru kita jelaskan bahwa hasil ini salah nih. Kita buat aja result. Hasil sum set text di sini baru kita buat double. To string result. Sorry, Bapak lihat dulu apa nih kesalahannya nih. Yang mana? Lihat. Jadi gini, tambah ini kan button ya. Kita ngeklik tombol button itu, oke? Prosesnya adalah kan kita ada belajar tipe data kan? Apa saja tipe data dalam SQL? Apa? Integer, char, text, number, char. Oke. Kenapa saya menggunakan double? Kenapa saya menggunakan desimal? Kadang kan penjumlahan kan ada misalkan 1,7 ditambah 2,5. Kalau di double dia akan terhitung nanti komanya itu. Bilangan setelah koma itu akan dihitungnya. Tapi kalau di integer nanti dia akan bulat aja itu. Misalnya 1,5 tambah 2. Mereka dia buat 3 aja gitu. Seharusnya berapa? 1,5 tambah 2. 1,5 tambah 2. 1,5 tambah 2 berapa? 3,5. Kalau di integer berapa nanti? 3. Tapi kalau di double 3,5. Desimal juga seperti itu, float juga seperti itu. Tapi nanti bedanya kembali ke pertemuan awal. Ada yang kita belajar float, desimal di pertemuan awal. Ada Bapak rekam itu, lihat di situ. Apa bedanya? Ya kan, pas SQL itu. Ya. Oke. Ini memonya mungkin sudah aktif. Sebentar lagi nih.